Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ningyati, biasa dipanggil Suci. Saya dari IKMI Rizkina Bekasi, ingin menyampaikan materi tentang haji dan umroh. Di sini kita akan mempelajari tata cara haji, syarat, rukun, serta sunah-sunah haji dan umroh. Kita akan menjelaskan tata cara mengerjakan haji dan umroh, menyebutkan larangan dalam ihram, menjelaskan tahapan-tahapan haji, menjelaskan hikmah ibadah haji, menunjukkan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap hikmah haji dan juga umroh. Yang pertama akan dibahas di sini adalah perundang-undangan tentang pelaksanaan haji. Penyelenggaraan haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999. Isinya yaitu ketentuan umum, biaya penyelenggaraan ibadah haji, cara pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian, akomodasi, penyelenggaraan haji khusus, penyelenggaraan umroh, dan ketentuan lainnya. Contoh pengelolaan ibadah haji. Pengertian ibadah haji di sini secara bahasa artinya yaitu suatu tujuan. Menurut syarak ataupun istilah, haji ialah berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, dengan sifat-sifat, waktu, dan syarat-syarat tertentu. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat-syarat haji. Yang pertama, syarat wajib ibadah haji, yaitu dia harus beragama Islam, karena hanya orang Islam yang dapat menjalankan ibadah haji, baik laki-laki maupun perempuan. Dia juga harus sudah balik dan berakal sehat, merdeka, atau bukan hamba sahaya. Yang ketiga, istiha'ah. Dalam pengertiannya, yaitu mampu secara material, biaya dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya. Mampu secara fisik, dan memiliki pengetahuan tentang manasik haji dan informasi tentang Arab Saudi. 4. Dilaksanakan pada waktunya. 5. Khusus bagi perempuan harus disertai dengan suami atau mahramnya, atau orang lain yang dapat diberi amanah. Wajib hanya sekali seumur hidup. Adapun orang-orang yang mendapatkan keringanan dalam beribadah haji adalah orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri, baik karena lanjut usia atau karena sakit. 2. Orang yang sudah meninggal dan belum berhaji, maka dapat dihajikan haji badal oleh orang yang sudah berhaji, diutamakan anaknya. 3. Anak yang belum balik namun sudah berhaji, nanti bila sudah balik masih berkewajiban untuk berhaji. Seperti sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang perempuan dari kabilah Kasyam telah bertanya kepada Rasulullah, "Sesungguhnya bapakku telah mendapat kewajiban haji, sedang ia telah tua, tidak dapat tetap di atas ontanya." Jawab Rasulullah, "Hendaklah engkau melaksanakan hajinya." Mikot haji dan umroh. Mikot adalah batas waktu dan tempat untuk mulai melakukan ihram. Mikot terbagi dua. 1. Mikot zamani.
ataupun waktu. Waktu yang ditentukan untuk melakukan haji yaitu dimulai dari bulan Syawal, bulan ke-10, sampai 10 hari bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Mikot makani, yaitu batas bagi jamaah haji, mulai berihram dan memakai pakaian ihram. Ada 5 tempat yang sudah ditentukan sebagai mikot makani, yaitu 1. Zulhulaifah, Bir Ali, dari Madinah. Jamaah haji Indonesia gelombang pertama memulai ihram untuk umroh di tempat ini. 2. Juhfa, dari Syam dan sekitarnya. 3. Zatu Irqin, dari Irak dan sekitarnya. 4. Gamum Manazil, dari Dubai dan sekitarnya. 5. Yalamlam, dari Yaman dan sekitarnya, termasuk jamaah haji Indonesia gelombang kedua. Rukun dan wajib haji. Dalam ibadah haji, di samping ada rukun, ada pula wajib haji. Keduanya wajib dilaksanakan. Perbedaannya terletak pada bila wajib haji ditinggalkan atau tidak dikerjakan, hajinya tetap syah, namun ia tetap membayar dam ataupun denda. Yang kedua, bila rukun haji yang ditinggalkan, maka ibadah hajinya tidak syah dan tidak bisa diganti dengan dam, melainkan dengan cara mengulanginya pada tahun berikutnya. Rukun haji. Rukun haji ihram. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Niat melakukan ibadah haji. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram ini terdiri dari, bagi pria, terdiri dari 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, selembar untuk sarung, selembar untuk selendang. Bagi wanita, pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sebelum ihram, disunatkan untuk mandi, memakai parfum, bercukur, menyisir rambut, dan memotong kuku. Selama ihram, dilarang bagi pria memakai pakaian yang berjahit. Ini sangat dilarang. Sepatu yang menutupi mata kaki dan penutup kepala yang melekat. Adapun bagi wanita, menutup muka atau memakai sarung tangan. Bagi pria dan wanita dilarang. 1. Memakai parfum, bercukur, memotong kuku, mencabut bulu badan, memotong dan mencabut pohon, berburu atau mengganggu binatang, serta bercumbu dan bersetubuh. 2. Nikah, menikahkan, melamar atau meminang. 3. Bertengkar, berbantahan, mencaci, atau mengucapkan kata-kata cabul dan kasar. Seperti dalam firman Allah, kisah surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 197. Wukuf. Wukuf yaitu tinggal di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai waktu zuhur, tergelincir matahari sampai dengan terbenam matahari. Kegiatan selama di Arafah. 1. Mendengarkan khutbah haji. 2. Sholat berjamaah dengan jamak takdim dengan menggabungkan zuhur dengan asar. 3. Berdoa dan berzikir, terutama waktu wukuf antara zuhur sampai dengan maghrib, tanggal 9 Zulhijjah.
4. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan ketentuan. 1. Menutup aurat. 2. Suci dari hadas besar dan kecil. 3. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Sebagaimana hadis dari Jabir bahwasanya Nabi SAW sesampainya di Mekah beliau mendekat di Hajar Aswad, terus mengusapnya, kemudian berjalan di sebelah kanan, berjalan cepat 3 kali keliling, dan 4 kali berjalan biasa. HR Muslim dan Nasa'i. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Pelaksanaan tawaf jangan sampai keluar dari lingkungan masjid. Menurut jenisnya, tawaf dibagi menjadi 6. 1. Tawaf qudum, tawaf ketika baru sampai, sebagai ganti sholat tahiyatul masjid. 2. Tawaf ifadah, tawaf yang menjadi rukun haji. 3. Tawaf wada, tawaf yang dikerjakan karena akan meninggalkan Mekah. 4. Tawaf tahallul, menghalalkan dari yang haram karena ihram. 5. Tawaf nazar, tawaf karena nazar. Yang keenam, tawaf sunat, tatawu sunat. Tata cara pelaksanaan tawaf. Karena tawaf dilaksanakan 7 kali berkeliling, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa-doanya yang sebaiknya dibaca jamaah haji dari putaran pertama sampai putaran ke-7. Selesai melakukan tawaf, hendaklah ke multazam, suatu tempat yang mustajab untuk berdoa, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Sudah itu minum air zam-zam. Yang tadi itu mula-mula kita juga harus membaca bismillah sambil memberi hormat dengan tangan ke arah Hajar Aswad, bahkan kalau bisa untuk menciumnya. Kemudian sholat sunat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Sudah itu minum air zam-zam ya. Selanjutnya sya'i, yaitu berjalan atau berlari kecil yang dimulai dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syaratnya, sya'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Hendaklah sya'i dilaksanakan 7 kali. Waktu sya'i yaitu sesudah tawaf. Cara pelaksanaan sya'i. Selesai tawaf, keluar dari Masjidil Haram melalui tangan menuju pintu Babu Syafa, salah satu pintu di Masjidil Haram. Kedua, mendekati Bukit Syafa. Disunahkan membaca doa kisah surat Al-Baqarah 2 ayat 185. Sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah angkat tangan agak tinggi sambil menghadap Ka'bah untuk berdoa. Mulai sa'i tatkala melewati 2 pilar berwarna hijau. Bagi laki-laki berlari-lari kecil, sedangkan wanita cukup berjalan biasa sambil berdoa. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, muliakanlah, serta
hapuskanlah dari apa-apa yang kau ketahui dari dosa kami, karena Engkau Maha mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak mengetahui. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha Tinggi dan Maha Mulia. Mendekati Bukit Marwah, doa yang dibaca sama dengan mendekati Bukit Syafa. Tahallul, yaitu menjadi halalnya sesuatu yang diharamkan karena ihram. Tahallul dilakukan dengan dua cara. Wanita hanya boleh melakukan taksir, sedangkan laki-laki boleh memilih yaitu taksir. Taksir yaitu mengambil beberapa helai rambut, lalu dipotong ataupun digunting. Tahlik yaitu dicukur gundul mulai sebelah kanan, lalu ke kiri. Tertib. Wajib haji. Wajib haji ada 5, yaitu yang pertama, ihram dari mikot, yaitu harus juga meninggalkan larangan ihram. 2, bermalam di Musdalifah, artinya bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Dimanfaatkan mengambil batu untuk melontar jumroh sebanyak 70 biji ataupun lebih. Bermalam di Mina, artinya tinggal beberapa saat di Mina pada malam-malam tasyrik. Melontar jumroh, artinya melontar jumroh di Mina pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tidak berbuat larangan haji. Tawaf wada. Tawaf ini dikerjakan tatkala jamaah akan meninggalkan Mekah untuk pulang ke negara masing-masing setelah seluruh rangkaian rukun dan wajib haji selesai dilaksanakan. Adapun sunah-sunah haji. Sunnah haji di sini yaitu 1, membaca talbiyah dengan suara nyaring bagi laki-laki dan lemah lembut bagi perempuan waktunya sejak ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Kurban. Membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan tawaf kudum atau tawaf tahiyah. Karena tawaf ini merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Membaca zikir sewaktu tawaf. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Masuk ke Baitullah dari pintu Hijr Ismail. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang dam. Dam, ya. Pasti pemirsa penasaran apakah itu yang dimaksud dengan dam. Dam yaitu denda yang dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji atau mengerjakan haji dengan cara tamattu dan qiron atau melakukan larangan ihram. Ketentuan dam sebagai berikut. Bila melakukan larangan ihram kecuali bersetubuh, berburu, membunuh binatang, mencabut atau memotong tumbuhan, serta melaksanakan akad nikah. Damnya adalah menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Adapun apabila seorang suami istri bersetubuh, damnya adalah menyembelih seekor unta, atau menyembelih seekor sapi, atau menyembelih 7 ekor kambing, atau memberi makan fakir miskin senilai harga seekor unta di tanah haram. Bila dilakukan sebelum tahallul awal, wajib membayar dam dan hajinya batal. Dan bila dilakukan sesudah tahallul awal,
wajib membayar dam dan hajinya sah. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu atau qiron, maka damnya sebagai berikut. Menyembelih seekor kambing yang syah untuk kurban. Apabila tidak sanggup, maka harus berpuasa 10 hari. 3 hari sewaktu di Mekah, paling lambat sampai hari raya Idul Adha, dan 7 hari lagi sampai di tanah air. Berburu atau membunuh binatang, atau mencabut atau memotong pohon di tanah haram, maka damnya adalah menyembelih hewan kurban yang sebanding dengan binatang buruan atau pohon-pohon yang dicabut, atau memberi makan fakir miskin senilai dengan binatang yang dibunuh atau pohon yang dicabut, atau berpuasa untuk tiap mud sama dengan sehari puasa yang dapat dibeli seharga binatang yang dibunuh atau pohon yang dicabut. Binatang buruan dan pohon yang dicabut diperbandingkan dengan besar kecilnya hewan kurban. Macam-macam dan cara pelaksanaan haji. Ifrad, mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah selesai baru umroh. Tamattu, mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru setelah itu mengerjakan haji. Qiron, mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Cara pelaksanaan masing-masing. 1. Haji ifrad, urutannya sebagai berikut. Pertama, ihram di miqat dengan niat haji. Kedua, tawaf qudum. Ketiga, wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat, bermalam di Musdalifah. Yang kelima, melontar Jumratul Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. 6. Tahallul awal atau melepas pakaian ihram. Yang ketujuh, tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. 8. Bermalam di Mina, yaitu dari tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah jika nafar awal, dan tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah jika nafar syani. Yang kesembilan, melontar jumroh yang 3 pada hari tasyrik. 10. Tawaf ifadah jika pada tanggal 10 belum sempat dilaksanakan. 11. Tahallul kedua. 12. Kemudian pergi ke miqat makani di luar kota Mekah seperti Tanaim dan Jiranah untuk niat ihram umroh. 13. Tawaf dalam rangka umroh. Yang ke-14, sya'i dalam rangka umroh. 15. Tahallul dalam rangka umroh. 16. Tawaf wada bila akan meninggalkan Mekah. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pelaksanaan haji tamattu. Tentunya saya juga penasaran ya, apakah itu haji tamattu? Urutan haji tamattu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat ihram untuk umroh dari miqat. Tawaf sya'i dalam rangka umroh. 3. Pada tanggal 8 Zulhijjah, niat ihram haji di Mekah, penginapan masing-masing. 4. Wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kelima, kemudian laksanakan pekerjaan-pekerjaan haji dari nomor 4 sampai 13 pada haji ifrad. Yang keenam, tawaf wada bila akan meninggalkan Mekah.
Selanjutnya itu tentang haji qiran. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Niat ihram dari miqat untuk haji dan umroh. Tawaf kudum, tawaf yang menjadi rukun umroh. Kemudian, melaksanakan pekerjaan haji, mulai dari nomor 4 sampai 13 pada haji ifrad. Tawaf wada, bila meninggalkan kota Mekah. Sini saya akan menjelaskan syarat, rukun, dan wajib dalam ibadah haji dan umroh. Perbedaan dalam syarat-syarat haji maupun umroh. Syarat haji, Islam yang mukallaf, merdeka, istiha'ah, waktunya tertentu, wanita dengan mahramnya, wajib 1 kali. Sedangkan syarat umroh, Islam yang mukallaf, merdeka, istiha'ah, dapat dilakukan kapan saja, wanita dengan mahramnya, wajib 1 kali. Sedangkan rukun, perbedaan rukun haji dan rukun umroh. Untuk haji, rukunnya yaitu 1 ihram. Kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sya'i. Kelima, tahallul dan tertib. Sedangkan untuk rukun umroh, ihram, tawaf ifadah, sya'i, tahallul, tertib. Setelah itu, wajib, haji, dan umroh. Perbedaan wajib antara haji dan umroh. Untuk haji, niat ihram dari miqat, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh, tidak berbuat larangan haji, kemudian tawaf wada. Sedangkan untuk wajib umroh, dia hanya niat ihram dari miqat, tidak berbuat larangan haji. Ibadah umroh. Pengertian umroh menurut bahasa artinya berkunjung, sedang menurut istilah, umroh itu adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umroh dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh disebut juga dengan haji kecil, karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji. Misalnya tentang syarat, rukun, dan juga larangannya. Apalagi perintah umroh disejajarkan dengan perintah haji. Rukun umroh itu ihram disertai niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib umroh, ihram dari miqat, menjauhkan diri dari segala larangan, sebagaimana larangan haji. Hikmah haji dan umroh. Di sini hikmah haji maupun umroh yaitu dia bisa memberikan kita untuk mendapatkan ampunan dosa bila hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, mengenal tempat-tempat bersejarah dalam Islam, menjadi forum muktamar akbar bagi umat Islam di seluruh dunia. Perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap haji dan umroh. Tentunya kita harus berkelakuan yang baik ya. 1. Yang semakin baik perilaku dan akhlaknya, kepedulian dan kesetiakawanan kepada mereka yang membutuhkan, serta tutur kata dan sikap hidup yang semakin baik. Ibadah amaliyah lebih meningkat dan seimbang pencapaian kesolehan diri dan kesolehan sosial. Kemampuan mengendalikan diri semakin teruji di tengah halaman problematika hidup yang semakin mendera.
Ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Syarat haji harus beragama Islam, harus dewasa, berakal, merdeka, masing istihaah, ada alat ataupun angkutan, aman, dan ada kesempatan. Wajib haji, ihram dari tempat dan waktu yang ditetapkan, bermalam di Musdalifah, menginap di Mina, melempar jumroh di Mina masing-masing dengan 7 batu, mencegah segala larangan, dan tawaf wada. Syarat-syarat tawaf: menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Ka'bah di sebelah kiri mutawaif, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Keliling Ka'bah 7 kali, tawaf di Masjidil Haram, dan berniat tawaf. Macam-macam tawaf: tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf tahallul, tawaf nazar, dan tawaf sunnah atau sewaktu-waktu. Harus berpakaian ihram. Rukun haji, ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sya'i, berlari antara Safa dan Marwah, bercukur, memotong rambut, tertib. Syarat sya'i dimulai di Bukit Syafa, berakhir di Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali, dilaksanakan setelah tawaf, selesai sa'i, lalu bercukur. Adapun sunnah haji, membaca talbiyah, membaca sholawat Nabi, tawaf qudum, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat akan tawaf, masuk ke Baitullah dan Hijar Ismail. Larangan waktu ihram. Bagi seorang pria, dilarang berpakaian yang berjahit. Jadi di sini dilarang atau tidak diperbolehkan bagi seorang pria itu untuk memakai pakaian yang berjahit. Pria dilarang memakai penutup kepala. Wanita dilarang menutup muka dan tangan. Dilarang memakai wangi-wangian. Dilarang memotong rambut, kuku, ataupun bersisir. Dilarang berhubungan suami istri. Dilarang akad nikah atau menikahkan. Dilarang untuk berburu. Dilarang memotong tumbuh-tumbuhan. Jadi sangat jelas ya di sini tentang larangan-larangan haji dan umroh. Dari sini kita dapat mempelajari tentang manfaat haji dan umroh. Karena dengan haji dan umroh semoga akan semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah haji dan umroh, semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih berakhlak, yang beramal soleh, taat kepada agama, taat kepada nusa dan bangsa. Demikianlah materi yang saya berikan tentang haji dan umroh. Di sini saya memberikan materi ini untuk melengkapi mata kuliah agama dalam semester ini. Semoga apa yang kita ketahui tentang haji dan umroh ini memberikan banyak sekali manfaat ya. Manfaat bagi kita semua, bagi semua orang. Tentunya setiap manusia ingin menjalankan ibadah haji. Tapi haji ini kan rukun Islam ya. Tujuan materi ini diharapkan kita bisa mengerti tentang syarat haji, rukun maupun kewajiban dan sunnah-sunnah dalam haji dan umroh. Kita bisa menjelaskan tata cara untuk haji dan umroh. Kita bisa mengerti apa saja sih larangan dalam ihram. Kita mengerti apa saja yang dilarang. Kita juga harus mengerti tentang
apa saja dam ataupun denda yang diberikan dalam ibadah haji apabila kita melanggar larangan apabila kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam haji dan umroh. Kita bisa menjelaskan tahapan haji dan umroh bagi setiap jamaah, menjelaskan ibadah haji, apa itu umroh, menunjukkan perilaku, mencerminkan penghayatan terhadap hikmah haji dan umroh. Haji ini ya merupakan rukun Islam ya. Jadi ya haji bisa dilaksanakan bagi setiap orang yang mampu melaksanakannya ya. Yang semoga kita semua di sini bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi petunjuk, dibukakan pintu untuk kita dapat menjalankan ibadah haji, dapat menjadi seorang haji yang mabrur. Kita juga di sini dapat mengetahui keringanan-keringanan yang dalam ibadah haji. Ya, bagi orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri, mungkin karena dia sudah tua ya, sudah lanjut usia, sakit mungkin. Jadi orang-orang di sini itu mendapatkan keringanan dalam beribadah haji. Untuk orang yang sudah meninggal dan belum berhaji maka dapat dihajikan. Namanya haji badal. Oleh orang yang sudah berhaji, diutamakan anaknya. Anak yang belum balik namun sudah berhaji, nanti bila dia sudah balik, dia harus masih mempunyai kewajiban untuk berhaji. Jadi di sini untuk ibadah haji diutamakan untuk yang sudah balik ataupun cukup umur. Apabila dia belum balik ataupun belum cukup umur, maka dia tetap masih berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Ibnu seperti sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang perempuan dari kabilah Qasyam telah bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah mendapat kewajiban haji, sedang ia telah tua, tidak dapat tetap di atas untanya. Maka Rasulullah pun menjawab, hendaklah engkau melaksanakan hajinya. Haji dan umroh sangat jelas perbedaannya ya. Jadi kalau haji adalah beberapa bulan yang memang untuk haji, sedangkan umroh itu tidak terikat oleh waktu. Kalau umroh kan bisa kapan, bulan apapun kita boleh melakukan umroh, sedangkan untuk ibadah haji itu ditentukan bulan dan tanggalnya pun ditentukan. Umroh tidak terikat waktu, kapan dan bulan apapun boleh ya umroh. Namun utama adalah di bulan Ramadan. Berdasar sabda Rasulullah, berumroh pada bulan Ramadan berdasarkan sabda Rasul, umroh pada bulan Ramadan sama nilainya dengan 1 kali haji. Oh, subhanallah. Jadi apa yang saya jelaskan di sini semoga mampu memberikan penjelasan ya kepada semuanya tentang bagaimana haji umroh, tentang tata cara pelaksanaan tawaf, sya'i, tahallul. Di situ juga tadi seperti yang sudah saya jelaskan, wajib bagi seorang haji yaitu dia harus ihram dari mikot. Dia juga harus meninggalkan larangan ihram.
bermalam di Musdalifah, bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Dimanfaatkan mengambil batu untuk melontar jumroh sebanyak 70 biji ataupun lebih. Bermalam di Mina artinya tinggal beberapa saat di Mina pada malam-malam tasyrik. Melontar jumroh artinya melontar jumroh di Mina pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tidak berbuat larangan. Tawaf wada. Tawaf ini dikerjakan tatkala jamaah haji akan meninggalkan Mekah untuk pulang ke negara masing-masing setelah seluruh rangkaian rukun dan wajib haji selesai dilaksanakan. Apabila kita melanggar, apabila kita melakukan larangan di waktu ihram, kita juga akan mendapat dam ataupun denda, seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Setiap muslim tentunya ingin bisa berangkat haji, karena haji merupakan, ya saya rasa setiap orang muslim ingin ya berangkat haji, ingin ke tempat Allah, ingin bisa melihat Ka'bah, melihat tempat-tempat bersejarah tentang Islam. Dan setelah pulang dari sana, semoga bisa menjadi haji yang mabrur. Saya rasa cukup ini saja materi yang saya berikan tentang haji dan umroh untuk melengkapi mata kuliah tentang agama dalam semester ini. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.